Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah dan datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami hidup dan kesempatan untuk kami datang kepadamu. Kami mau pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kami mau mengarahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, hanya kami tujukan kepadamu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hari ini adalah hari ke-9 ya di tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang menuntun kita. Amin. Biarlah sungai sukacita daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, mari Bapak Ibu kalau mau pakai gerakan silakan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, citaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan.
lagi katakan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, yes, citaku penuh. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ada banyak komitmen di tahun 2022 ini, ya, ketika di awal tahun, ya. Tetapi biarlah yang mau kita komitmeni kepada Tuhan adalah kita mau ikut Tuhan senantiasa. Selama ku hidup, kita mau hidup untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita kepada Tuhan, siapkan hati untuk dengar firman-Nya, dan mari kita katakan, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, ku mau memandang-Mu. Karena apa? Yesus adalah kebenaran dan hidup. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan
dan jemaat akan menyanyikan ref dari pujian ini tanpa musik. Biarlah ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih. Kami mau berjanji kepadamu Tuhan, sepanjang hidup kami mau menyembah Engkau, kami mau memandang Engkau, kami mau mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kiranya firman-Mu akan terus meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami, sehingga kami senantiasa mengikut Engkau. Roh Kudus, peganglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, Tuhan. Berfirman-Lah dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempatnya silakan kepada hamba. Salam, haleluya, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang belum ketemu. Puji Tuhan, kita boleh ada di tahun ini ya. Tuhan menambahi kita waktu, kesempatan, dan pertanyaannya, adakah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu benar-benar terisi dengan baiknya? Lembaran demi lembaran di tahun lalu, kalau kita buka ya lembaran kehidupan kita, renungkan apa yang sudah kita lakukan, dan kalau ada kekurangan ayo kita perbaiki di tahun 2022 ini, selagi Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan buat kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, kalau melihat perkembangan zaman ya, dunia ini tidak semakin membaik. Virus mungkin kita anggap sudah reda, Corona 19 ya, COVID-19 sudah reda, tapi ada virus-virus baru yang diprediksi oleh pakar-pakar kesehatan ya, bahwa ini juga harus tetap diwaspadai, virus Omikron ya.
kita harus tetap waspada. Jadi dunia ini makin hari bukan lebih baik. Dan itu sebuah peringatan dari Tuhan ya. Karena dunia ini sudah semakin penuh dengan kejahatan. Dan kejahatan itu tidak bisa tidak ya. Dosa, kejahatan itu tidak bisa tidak, harus menerima upahnya. Apa upahnya? Penghukuman ya. Nah, kalau kita melihat situasi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan ya? Firman Tuhan pagi hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Saya bukan hanya memberitahukan kepada saudara, tapi firman ini juga untuk pribadi saya. Ayo keluar ya, keluar, selamatkan nyawa. Dan ini pesan dari utusan Tuhan, yaitu malaikat Tuhan kepada Lot, di mana kota yang ditempati Lot itu terancam penghukuman. Dan Lot diberitahukan secara khusus, ayo keluar, selamatkan nyawamu. Bukan cuma diri ya, bukan cuma diri ini yang diselamatkan, tapi nyawa ya. Jadi saudaraku, seringkali kita khawatir tentang diri kita. Kurang ini, kurang itu, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Mungkin nanti kalau saya sakit bagaimana? Kita cuma khawatir dengan tubuh. Tapi jiwa seringkali kita lupakan. Kalau tubuh makanannya asumsi, vitamin ya, atau buah dan lain sebagainya, makanan ya, atau kesenangan-kesenangan yang bisa memanjakan mata kita atau tubuh kita. Itu kebutuhan tubuh. Tapi kadang-kadang jiwa tidak diperhatikan. Apa sih kebutuhan jiwa? Kebutuhan jiwa itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Kebutuhan jiwa itu kita bisa menerima damai sejahtera dari Allah ya, dan jiwa kita ini terangkat hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah sering kali saya paparkan bahwa tubuh ini yang tampak di luar, kemudian bagian kedua tengahnya itu jiwa, dan paling dalam inti itu roh. Jadi ketika jiwa ini ditarik oleh kedua bagian, dari tubuh atau dari roh. Kalau roh saudara kuat untuk mencari Tuhan, maka jiwa terbawa ke sana. Dan jiwa ini akan menemukan makanannya. Tapi kalau roh itu lemah, enggak ada kerinduan, enggak ada greget, enggak ada kerentek untuk ngerti apa sih yang dimaui Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan, apa sih firman Tuhan, maka jiwa ini akan tertarik kepada tubuh. Sehingga jiwa tidak ada keinginan untuk datang kepada Tuhan. Nah kalau roh kuat, jiwa tertarik orang roh, maka tubuh akan katut. Ya, tubuh akan katut, makanya orang bisa setia, bisa menjadi pelaku firman, bisa ngerti firman, dan bisa melakukan firman. Karena apa? Rohnya kuat. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi peringatan buat kita, supaya kita bukan hanya memperhatikan kesenangan tubuh, dan nanti kita akan melihat apa akibatnya. Orang yang hanya tertuju matanya kepada keduniawian. Kita akan baca dari Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Keluaran 19 ayat yang ke-17. Maaf. Kejadian. Ya, saya buka Kejadian, mulutnya bilang Keluaran. Kejadian 19 ayat 17. 1, 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan.
larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudaraku, tentu kita sudah sering mendengar ya tentang kisah Oma Kobong, Oma Lot Kobong gitu ya. Kalau cerita sekolah anak minggu ya, Oma Kobong. Jadi saudaraku, Tuhan merencanakan untuk menghukum kota Sodom, kota Gomora di mana Lot tinggal di sana. Loh kenapa? Padahal kan banyak kota-kota lain ya. Tapi Tuhan matanya tertuju dan Tuhan mendengar berita ya, keluhan-keluhan akan keluhan dari orang-orang manusia bahwa Sodom itu luar biasa kejahatannya ya. Kejahatannya luar biasa, terutama dosa seksnya ya. Luar biasa. Nah, sebab itu malaikat Tuhan bilang apa? Larilah. Ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar ya, karena Lot berlambat-lambatan dituntun keluar dari rumah, keluar dari kota itu, dan Tuhan malaikat itu pesan, lari ya, bukan jalan, lari. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh. Lari ke pegunungan, jangan berhenti di lembah, sampai pegunungan. Haleluya. Nah saudaraku, ini keadaan dunia saat ini. Sudah penuh dengan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Lari, dekat ya. Lari cari Tuhan. Ini di Zoom yang besar aja Mbak. Gambarnya tok saja supaya bisa terlihat. Lari saudaraku. Larinya kemana? Cari perlindungan tentu kan? Larinya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, sungguh bukan memiliki akal sehat ketika seorang tahu ada kebakaran di rumahnya, kemudian dia berlambat-lambatan keluar, dia enak-enakan makan, dia bersantai, tahu kalau rumahnya kebakaran. Bahkan orang sudah teriak ya, orang teriak keluar, keluar. Tapi tidak ada keinginan untuk keluar. Bukankah itu orang bodoh? Ini orang yang enggak punya akal sehat. Mari kita renungkan pribadi kita masing-masing. Dunia ini sudah diambang pintu, ya. Sudah diambang pintu untuk menerima penghukuman Allah. Dan sebelumnya, sebelum dunia ini dihukum, maka Tuhan akan datang menyelamatkan. Jadi saudaraku, langkah utama ketika kita tahu dunia ini sudah diambang pintu penghukuman Allah, ini loh yang harus kita lakukan, lari. Haleluya. Lari untuk kita keluar. Pesan malaikat itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum paham, dan saya harap Bapak Ibu baca ya kisahnya. Ini sejarah, ini bukan dongeng ya, tapi sejarah. Kisahnya Lot ini keponakan Abraham yang tinggal di Sodom. Nah, kembali Tuhan merencanakan, dan rencana Tuhan ini disampaikan kepada Abraham. Dan ketika Abraham menawar supaya Sodom dan Gomora itu tidak jadi dibakar Tuhan, ternyata tawaran dari Abraham, kalau ada 10 saja orang benar, apakah Tuhan akan melanjutkan penghukuman itu? Ternyata enggak ada 10, saudara. Dari satu kota enggak ada 10 orang benar. Perhatikan saudaraku, ketika saudara sudah dipindah dari posisi yang lama, posisi yang penuh dengan dosa, pindah dalam lingkarannya Allah, saudara sudah dibenarkan. Posisi kita sudah dibenarkan. Tapi bukan hanya posisi yang Tuhan mau. Hidup kita, langkah kita,
harus juga benar. Ya, jadi jangan bangga dengan puas, oh posisiku sudah dibenarkan, tapi tidak ada perbuatan yang benar di mata Allah. Ini yang Tuhan mau. Jadi ketika kita sadar, oh puji Tuhan aku sudah diselamatkan, luar biasa itu anugerah. Tapi dibarengi dengan tingkah, perbuatan, itu loh, roh tadi loh, kehidupan, makanan untuk jiwa ini dipenuhi. Apa itu? Datang dekat dengan Tuhan, lari kepada Tuhan, dengar suaranya. Ya, kadang-kadang kita nggak mau dengar suaranya, apalagi memperhatikan, dengar saja enggan, ya. Tapi untuk mendengar yang lain, mendengar berita-berita rezeki, mendengar berita-berita yang menyamankan bagi tubuh, wah kita langsung radar kita naik. Jadi saudaraku, kalau situasi sudah seperti ini, Tuhan sudah merencanakan menghukum. Dan tawaran dari Abraham tidak memenuhi syarat, tidak ada 10 orang benar. Saudara dan saya diposisikan menjadi orang benar, barengi dengan perbuatan yang benar, yaitu mengerti firman. Bukan cuma mengerti, barengi dengan perbuatan, maka saudara akan menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kota kita, kalau hidup kita benar, karena posisi kita sudah benar. Haleluya. Dan ternyata kota Sodom gak ada 10 orang. Akhirnya Tuhan melanjutkan untuk menghukum. Dengan cara bagaimana? Dan Tuhan tahu isi hati Abraham untuk menyelamatkan Lot. Sebab itu Tuhan mengutus 2 orang malaikat datang ke kota Sodom, menjumpai khusus ke rumah Lot. Ya, puji Tuhan. Ketika dia datang ke tempat Lot, maka Lot diperingatkan, ayo Lot, siapa di rumahmu, ayo kita keluar. Lot sudah kasih tahu, calon menantunya dikasih tahu, ayo kita keluar, ini kota mau dihukum oleh Tuhan. Oh enggak lah, kamu cuma bercanda saja. Enggak percaya saudara, enggak percaya dengan apa yang dikatakan malaikat kepada Lot. Lot menyampaikan, dan calon menantunya berlambat-lambatan dan dianggap itu guyonan saja. Saudaraku, peringatan firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengar, mungkin gambar-gambar sudah dipaparkan untuk memperjelas maksud dan pengertian kita. Adakah itu hanya sebagai pengetahuan? Tidak adakah langkah untuk berubah? Di tahun ini dunia sudah mulai bergejolak, bukan mulai, sudah. Dan bahkan rancangan Tuhan untuk menghukum. Apa yang harus kita lakukan? Tetap sama seperti kemarin, ataukah adakah greget aku mau berubah? Berubah itu memang susah saudara, ya, apalagi merubah kebiasaan gak doa, kebiasaan gak usah ikut membaca Alkitab, kebiasaan gak usah dengarkan pengumuman doa, komsel mungkin dirubah. Mulai hari ini, tahun ini aku mau berubah, itu susah. Dan itu butuh perjuangan. Dan kalau kita cuma santai di sana, situasi yang seperti itu, jangan-jangan kita menjadi target Allah juga untuk menerima penghukuman. Jadi saudaraku, sebelum kita kecewa nantinya, ya, waktu sudah mepet. Mau kapan lagi? Haleluya. Sampai 2 malaikat ini mengingatkan Lot. Sampai 4 kali saya tulis di lembaran. Bapak Ibu coba baca ulang di rumah ya, jangan digeletak ya, baca ulang di rumah. Ada 4 ayat 12, 15, 17 dan ayat 22 dari Kejadian pasal 19. Diperingatkan keluar cepat. Tapi Lot berlambat-lambatan. Nah saudaraku, kita melihat pesan dari 2 malaikat ini kepada Lot secara khusus. Apakah saudara juga mau memperhatikan pesan Tuhan
yang sudah saudara dengar. Lot menanggapi serius, tapi yang lain tidak menanggapi serius. Dan mereka punya akibat. Sebab itu saudaraku, jangan kita cuma dengar berita-berita yang wah, berita bagian sembako, berita ada rezeki di sini, berita ada wah ini kesempatan. Itu yang membuat radar kita naik. Sementara berita-berita untuk lari dekat kepada Tuhan sama sekali tidak diperhatikan. Dan itu akan membuat kita kecewa, dan kecewa itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sebab itu selagi hari ini ada waktu, selagi Tuhan memberi kesempatan, jangan dibuang. Haleluya ya. Ada 4 pesan dari 2 utusan Tuhan yang datang berbentuk manusia ya. Ada 2 orang dalam bentuk manusia padahal itu adalah utusan Tuhan. Ada 4 pesan, yaitu seperti Kejadian 19 ayat 17. Yang pertama, larilah. Ya. Jadi lari itu bukan oh ya pelan-pelan jalan santai saja, lari. Tadi sudah sampaikan, saudaraku, kalau rumah saudara kebakaran, apa yang ada di benak saudara? Loh, uangku di lemari, loh brankasku di sana, loh permataku di sana. Terus saudara enggak mau keluar? Coba pilih mana? Saudara enggak mau keluar? Tentu tidak. Barang dunia udahlah, saya cepat keluar. Apa saudara berlambat? Sekto. Tentu tidak. Nah ini pesan Tuhan. Lari, ya. Saya bacakan ulang Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadi jiwa saudara, nyawa saudara itu lebih penting dari tubuh. Kita sering kali nyanyi ojo ketar-ketir. Apa sing arep dienggo, apa sing arep dipangan, ojo ketar-ketir. Karena hidupmu lebih berharga dari tubuhmu. Haleluya, ya. Dan jangan sampai kita hanya berpikir seperti itu. Pesan Tuhan, jangan khawatir, ojo ketar-ketir. Tapi perhatikan ini loh jiwamu. Haleluya. Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Jadi saudaraku, ketika kita sudah mampu atau punya kesempatan mengumpulkan banyak harta, bisakah itu menyelamatkan nyawamu? Enggak bisa kan? Dan ini yang seringkali ada di benak dan ini harus diubah, ya. Ayo kita ubah pikiran kita, bukan hanya perlu ini loh, ya. Dan ketika kita sudah mencari apa yang ada di dunia ini sudah kita peroleh pun, itu pun enggak akan bisa menyelamatkan kita. Ya. Jadi mari perhatikan, sisihkan waktu. Berikan waktu. Jangan sampai kita bilang enggak ada waktu untuk Tuhan. Coba pikir. Waktu itu siapa yang memberikan sampai kita bilang Tuhan aku enggak ada waktu dengan engkau. Padahal Tuhan yang memberi kita waktu, saudara. Ya. Ini loh, kalau kita sudah mendapat, banyak orang berusaha mencari. Sing penting aku untung. Dan ketika orang berusaha seperti itu belum tentu juga mendapat. Seringkali hati saya terenyuh lihat bapak-bapak sudah tua menyepeda dengan bangkelan di bawah. Saya pikir Tuhan, mereka mengumpulkan sesuatu. Mereka butuh hidup. Haleluya. Tapi mereka enggak butuh dengan keselamatan. Dan sedapat mungkin saya menyatakan kepada mereka, kadang-kadang saya berhenti, saya mandek.
Pak lagi apa dan lain sebagainya. Dan sedikit berkat saya berikan, percaya sekali Gusti Yesus. Berita itu harus sampai kemana-mana, saudara. Walaupun orang enggak ngerti siapa itu Yesus, tapi berita itu paling enggak ini benih sudah tertabur. Haleluya. Mari kita berpikir di tahun 2022 Tuhan sudah memberikan kita waktu. Mari kita berubah berpikir. Harta dunia ini akan lenyap. Semua akan lenyap, tapi jiwamu itu berharga di mata Tuhan. Jangan berlambat, lari, ya, lari cari Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menyelamatkan. Jadi saudara bukan hanya beragama Kristen, agamamu tidak menyelamatkanmu, tapi hidup benar, di mana Allah sudah memindahkan kita. Berjalanlah dengan benar sesuai firman-Nya. Seringkali saya pesan kepada anak saya hampir tiap pagi, jangan lupa punya waktu dengan Tuhan. Jangan pikiranmu dipenuhi dengan kesibukan hari ini, kesusu ini, kesusu itu. Ambil waktu terbaikmu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Renungkan, baca Alkitabmu. Haleluya, dari situ kamu akan mengerti. Supaya kesibukanmu bukan hanya terisi kesibukan, tapi di luar kehendak Tuhan. Sia-sia kan? Haleluya. Ini pesan malaikat yang pertama, lari. Dan yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Ini pesan, ya. Rasul Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Apa itu? Kejayaan. Rasul Paulus memiliki kejayaan, pendidikan yang tinggi. Harta benda, dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Dia kaum intelek. Dan dia juga orang-orang yang kalau boleh dikatakan ningrat. Ya. Jadi saudaraku, apa yang dia miliki di belakang waktu sebelum kenal Tuhan itu membanggakan bagi Rasul Paulus. Tapi dia bilang, aku tinggalkan, aku melupakan, dan aku menuju panggilan sorgawi. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amen. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, seringkali ini kita abaikan. Aku melupakan dan aku berlari. Lari kemana? Panggilan surga ini loh, ya. Seringkali panggilan surga kita abaikan. Kita anggap itu guyonan, mungkin seperti calon menantunya Lot. Bapak ini kok ada-ada. Kita ini lagi nikmat ini loh ya. Kita ini lagi nikmat. Mosok kita seperti ini mau di kota yang indah seperti ini mau dibakar. Jangan sampai peringatan-peringatan, mungkin himbauan-himbauan dari mimbar menjadi satu hal guyonan atau kita tidak anggap serius. Dan Paulus bilang, aku melari mengejar panggilan sorgawi. Haleluya. Apakah saudara juga lari untuk menuju panggilan sorgawi? Seringkali kita enggan, aku enggak mau dipanggil dulu. Boleh saja kita minta umur panjang, enggak salah. Kita boleh minta umur panjang. Tapi jangan sampai kita enggak siap untuk mendapat panggilan itu. Itu panggilan secara nyawa ya. Tapi panggilan dalam hidup saudara, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Yesus, kau kebenaran. Aku mau hidup. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Coba renungkan. Ubah dan mulai berubah tahun ini.
Kalau minggu-minggu lalu, tahun lalu kita nggak ngeh dengan hidup benar, dengan baca Alkitab lah, wis ngono lah. Aku tiap hari dapat renungan niki, podo wae. Tapi secara pribadi, punyakah kita hubungan ngomong dengan Tuhan dan kita dengar suara Tuhan lewat firman yang kita baca secara urut? Punyakah kita waktu? Ayo saudaraku, ini dunia sudah diambang. Kita mau santai, kita mau menunda-nunda kayak Lot. Pesannya jangan menoleh ke belakang. Wah, enak ya orang yang gak ibadah, enak ya seperti orang-orang lain ya. Orang itu orang Kristen juga tapi gak pernah ibadah, kok ya diberkati, kok ya hidupnya enak. Misalnya kita membanding-bandingkan. Tapi saudara punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Orang Tuhan bisa memberkati siapapun karena Tuhan punya rencana dalam hidup mereka masing-masing. Dan ketika kita kurang diberkati, bukan tidak dicukupi, tapi kurang diberkati, jangan berhenti untuk terus menuju panggilan sorgawi. Lagu terakhir tadi menyatakan, kalau ku hidup, mataku tetap memandangmu. Hatiku tetap menyembahmu, apapun yang terjadi. Jangan sampai kita menoleh, enak itu ya, enak itu ya, enak itu. Tuhan punya rencana bagi setiap pribadi masing-masing. Haleluya. Jalani dan syukuri keadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya jalani dan syukuri, hiduplah. Hiduplah sesuai kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan. Yang ketiga, pesan dari utusan Tuhan yang ketiga. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di manapun, juga di lembah Yordan. Jadi posisi lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Tapi pesan malaikat ini kepada Lot, lari. Setelah digandeng ya, dipaksa keluar karena Lot berlambat-lambatan ya. Orang dipaksa itu enggak enak saudara ya. Sebab itu saya enggak pernah memaksa orang, hanya menghimbau, menyarankan. Kalau mendengar puji Tuhan, yang untung saudara. Kalau saudara enggak mau memperhatikan himbauan, kata-kata firman Tuhan, yang rugi juga saudara gitu loh, enggak ada apa-apanya dengan saya. Ya. Sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Atau ketika saya mengajak saudara dan saudara, maaf ya tante, saya enggak bisa datang. Jangan minta maaf sama saya. Karena itu untung ruginya saudara yang menerima, bukan saya enggak ada apa-apanya. Saya cuma hamba. Saya cuma seperti orang penunjuk jalan. Ayo, ini loh lewat sini. Kalau saudara melihar ke sana, ya wis, itu keputusan saudara. Saya cuma mengarahkan. Haleluya. Mari kita mau berubah ya. Malaikat Tuhan berkata, jangan menoleh, jangan berhenti di lembah Yordan manapun. Lembah Yordan itu lembah yang subur, lembah yang menyenangkan. Daerah Baturaden itu daerah yang hijau, banyak sungai, wah indah, seger, banyak tempat rekreasi dibangun di sana. Dan saya belum melihat satu persatu ya, paling beberapa yang dekat aja. Nah saudaraku, karena apa? Manusia butuh rekreasi jiwa. Butuh rekreasi jiwa. Wah, ayo piknik, ayo plesir. Oh iya, ayo. Karena apa? Butuh. Dan ini pesan malaikat, jangan berhenti di lembah manapun. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, dunia ini, haleluya, dunia ini hanya sebatas liang kubur. Kalau kita hanya berpikiran untuk hidup yang sementara ini saja, Tuhan bilang kamu bodoh. Jangan sampai kita bodoh.
cuma mikirkan apa yang ada di dunia ini saja. Kita baca Lukas pasal 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Silakan. Lukas 12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ya. Sebuah pertanyaan, apa yang engkau sediakan untuk siapa itu nanti? Hei engkau orang bodoh. Siapa yang disebut Tuhan orang bodoh? Bapak Ibu baca nanti di rumah ya. Saya cuma mengambil satu ayat. Baca Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Enggak banyak. Coba kalau saudara mau bertambah mengerti firman Tuhan, buka, baca, renungkan. Dan ini orang hanya berpikir aku punya hasil yang berlimpah-limpah. Wis hasil panen ini belum cukup, lumbungnya sudah kebo, ada hasil lagi. Merombak lumbungnya lebih besar lagi, ada hasil lagi penuh. Setelah penuh semuanya dia berkata, "Hai jiwaku." Dia lupa kalau jiwanya punya nilai kekal. "Hei jiwaku, ada banyak makanan. Kamu sekarang duduk santai saja. Ada banyak makanan." Dan Tuhan ingatkan, "Hai orang bodoh, jika nyawamu ya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang engkau sediakan untuk siapa itu nanti?" Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya saudara. Kita sibuk-sibuk membuang waktu untuk mencari kekayaan dunia ini. Satu saat kita tinggalkan, gak ada apa-apanya. Firman Tuhan katakan asal ada makanan, pakaian cukup. Dan waktu hari demi hari berfokus kepada Tuhan, apa yang engkau katakan Tuhan, apa yang engkau mau Tuhan. Saya mau berangkat, sekalipun itu melelahkan. Ayo Bapak Ibu berubah ya, tambahi waktumu dalam 1 minggu ini untuk kumpul bersama dengan saudara seiman yang ada di gereja. Mungkin saudara punya kumpulan dengan saudara seiman di luar. Tapi ayo di sini loh, kandang saudara. Dan kita punya komunitas untuk kita bisa kenal, untuk kita bisa mengerti kelemahan saudara kita dan kita bisa saling mendoakan. Ya. Ini tanggung jawab kita. Haleluya. Saya percaya saudara punya kumpulan di tempat lain, kumpulan untuk bersekutu dengan tempat lain, tapi ini rumah saudara. Ayo, berubahlah supaya kita punya greget. Dan saya pastikan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan hanya cuma mendengarkan pengumuman, tapi coba melangkah. Aku mau belajar. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, jangan berhenti di lembah Yordan. Ini pesan dari 2 utusan itu. Dan pesannya lagi, larilah ke pegunungan. Jadi pesannya lari ke pegunungan. Jangan berhenti di lembah Yordan. Gunung itu tempat yang tinggi. Gunung tempat kita bisa menyendiri dengan Allah. Haleluya. Dan Tuhan mau supaya kita lari ke sana. Tidak banyak orang suka tempat ini. Matius 17 ayat 1. Ini pesan yang keempat, lari ke pegunungan. Matius 17 ayat 1. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Perhatikan, di situ mereka sendiri saja. Mereka kan sudah enggak sendiri ya. Mereka itu maksudnya murid Tuhan. Disebutkan Petrus, Yakobus dan Yohanes.
Padahal murid Tuhan ada 12. Tapi yang mau ikut cuma 3. Dan mereka sendiri dengan Tuhan. Apa yang mereka dapat? Mereka melihat Musa turun. Mereka melihat Elia turun bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ini pengalaman yang berharga. Tapi murid-murid yang lain gak ikut, gak punya pengalaman ini. Gak punya pengalaman. Ketika saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, gak mau berhenti. Saudara terus bertambah, terus bertambah. Haleluya. Seringkali kita mengajak orang untuk dekat dengan Tuhan, dan dengan berbagai alasan berkata, oh aku sudah. Perkataan sudah di mulut akan dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia gak mau berhenti untuk terus mendekat. Dan kenapa malaikat ini berpesan, lari ke pegunungan, jangan berhenti. Karena di sana adalah tempat untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ketika malaikat pesan jangan noleh, istri Lot itu enggak betah. Karena hatinya masih tinggal di Sodom. Kekayaannya di Sodom, kesukaannya di Sodom. Jadi jiwanya, hatinya itu di Sodom. Suruh lari, wegah. Kalau hatimu hanya di dunia, jiwamu tidak tertarik dengan Tuhan, untuk menuju mencari Tuhan itu susah, berat. Dan ketika apa yang terjadi ketika istri Lot menoleh? Jadi tiang garam. Kenapa jadi tiang garam? Kenapa enggak jadi batu seperti Malin Kundang? Kenapa jadi tiang garam? Karena saudara dan saya ini ditentukan untuk menjadi garam yang berguna. Garam yang bisa mengasinkan, memberi rasa kepada lingkungan yang ada. Ada rasanya. Oh iya ya, aku dekat dengan dia kok beda ya rasanya. Tapi istri Lot ini jadi tiang garam. Garam yang sudah enggak berguna. Jadi patung, siapa mau pakai patung garam dari istri Lot? Enggak mau. Haleluya. Jangan sampai saudara menjadi garam yang tidak berguna. Saudara sudah ditentukan kamulah garam dunia. Tapi jangan sampai menjadi garam yang tidak berguna. Dan garam yang enggak berguna itu diapakan? Diinjak-injak orang. Disepelekan orang. Bukan kita enggak mau disepelekan, tapi kalau kita disepelekan karena tindakan kita, perbuatan kita, dan orang melihat, itu orang enggak bisa dipercaya misalnya. Jadi saudaraku, lari ke pegunungan untuk kita menyendiri dengan Tuhan dan kita memiliki hidup yang berguna. Karena kita mendapat supply, impartasi kuasa Allah, sehingga ketika kita ada di tengah-tengah dunia menjadi berkat. Bukan hanya di tengah dunia, keluargamu paling dekat itu loh harus bisa melihat siapa diri kita, menjadi berkat atau tidak. Haleluya, puji Tuhan. Lari ke pegunungan. Haleluya. Dari pesan malaikat ini, mari apa yang harus kita renungkan? Kalau Sodom itu menjadi target untuk dihukum Allah, Sodom itu sama dengan dunia, kejahatannya sama dengan dunia. Ini yang harus kita renungkan, ya. Sodom atau dunia ini sudah menjadi target karena penuh dengan kejahatan, target untuk dihukum oleh Allah. Enggak jelas ya, gambarnya kurang jelas ya. Ini kegiatan orang-orang di Sodom ya. Pesta pora,
dansa-dansi, bebas seksual ya, kehidupan bebas seks, free sex di sini ya, nggak ada aturan-aturan yang menuju kepada kekudusan. Sementara Lot di sini dia sujud menghargai kehadiran utusan Tuhan. Lot sujud, mereka punya kegiatan seperti ini. Saudaraku, adakah kita mau lari, mau mendengar utusan Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan? Maukah kita mendengarkan sampai sujud? Seringkali kita abaikan ini loh, pesan. Pesan di mimbar, pesan di Alkitab, seringkali kita lewat. Tapi cuma Lot ini loh. Dan saudara dan saya harus menjadi Lot. Haleluya. Ini yang harus kita renungkan. Kalau dunia atau Sodom, dunia yang penuh kejahatan ini ada target Allah, kalau saudara tetap tinggal di sana, kita nggak punya akal sehat. Tapi mari kita lari, cari tempat. Haleluya. Cari tempat untuk bisa datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, ini yang harus kita renungkan. Dunia nggak ada apa-apanya, dunia mau dimusnahkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kita harus lari ya. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita renungkan? Masihkah kita berlambat-lambatan untuk lari mencari Tuhan? Suka bermalas-malasan ya. Wah, di sini saya punya untung banyak. Duduk di kursi bermalas-malasan karena sudah punya uang banyak ya. Santai-santai, wah dunia ini nyaman. Seperti menantu Lot. Bapak ini guyonan ae. Wong hidup di dunia ini lu enak kayak ngene kok ya. Berlambat-lambatan. Masihkah kita berlambat-lambatan untuk mencari Tuhan atau menunda-nunda? Wah, aku ini belum ada waktu, besok lah. Setelah besok, iya ya kok repot terus ya. Wah iya ya besok, besok sajalah. Saudaraku, jangan menunda. Segera saudara terima berkat Allah, persekutuan dengan Allah. Saudara gak mau berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Dan apalagi yang harus kita renungkan, jangan menoleh. Orang lain boleh diberkati banyak, tapi terimalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Apa itu? Persekutuan dengan Tuhan ini jangan ditinggalkan. Haleluya. Ini yang harus kita kejar ya. Jangan menoleh, tujukan matamu kepada Tuhan. Ini loh, lari. Tujukan matamu, lari ke pegunungan. Jangan noleh. Kita mau, saudaraku, belajar lari, mendekat kepada Tuhan ya. Jangan ditunda-tunda. Haleluya. Miliki waktu, persekutuan pribadi. Tuhan itu juga kangen loh saudara dengan saudara ya. Tuhan itu kangen. Apakah kita enggak kangen? Tuhan itu kangen ngomong, ngobrol dengan kita gitu loh ya. Dan kalau kita jumpai, seringkali saya cuma duduk enggak minta sesuatu apapun. Saya cuma, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mengasihi. Cuma menyanjung Tuhan, memuji Tuhan, saya enggak minta apa-apa. Dan itu merasa wah, 1 jam enggak kerasa saudara. Haleluya. Karena indahnya ini loh. Mari miliki waktu ini ya. Jangan saudara, aku percaya Tuhan kok, aku sudah banyak baca renungan, terima dari sana sini renungan memberkati. Tapi punyakah kita waktu bersekutu dengan Tuhan? Dan ini yang harus kita renungkan. Jangan menoleh ya. Sekali lagi, kalau kita menoleh, tadi saya sudah sampaikan di awal, apa yang terjadi orang yang menoleh? Tiang garam ya. Jadi garam yang tidak berguna, bukan batu. Batu masih berguna, dititiki buat fondasi masih berguna. Kalau tiang garam enggak guna ya. Orang yang cuma menoleh ke belakang, mikirin dunia, enggak mikirin Tuhan, hidup
menjadi tidak berguna. Ditambahi panjang umur pun dan tidak berguna. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup saudara. Dan segera pergi menyendiri dengan Tuhan ya. Seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes. Diajak naik ke atas gunung. Mau dan punya pengalaman. Sendiri dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan duduk sendiri menunggu kita. Tuhan duduk sendiri menunggu kita, jangan. Tapi mari kita datang, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau dekat. Seringkali orang beranggapan, aku sudah dosa kok. Kalau aku mau dekat Tuhan, aku gak bisa, aku malu. Selama pikiran itu ada, kita tidak ada kerentek untuk dekat dengan Tuhan, tetap dosa itu akan mengikat kita. Tapi ketika kita punya kekurangan, kita datang kepada Tuhan, mendekat, ini aku Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan berbagai macam alasan, tapi datang, ini aku Tuhan, kelemahanku, dosaku. Tuhan menerima engkau. Tuhan menerima engkau. Dan Tuhan akan terus memproteksi, melindungi. Bahkan Tuhan berjaga-jaga atas jiwamu. Tuhan melindungi, menjagamu seperti biji matanya. Seringkali ini kita tuntut dari Tuhan, tapi kita gak mau dekat dengan Tuhan. Jangan sampai. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dia mengasihi engkau. Jangan sampai kita tidak tanggapi kasih Tuhan. Haleluya. Adakah saudara punya kerinduan untuk dekat dengan kasih Bapa? Buktikan dengan tindakan. Ya. Kalau engkau punya kerinduan untuk dekat dengan kasih Bapa. Haleluya. Tuhan sudah memperingati kita pada pagi hari ini, lari. Tinggalkan dunia, jangan menoleh. Lari ke pegunungan, dekat dengan Allah. Lupakan apa yang ada di belakang, kepemilikanmu, jasamu, pangkatmu. Lupakan, lari. Haleluya. Aku mau mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku. Apapun keadaanmu, lari. Dengan Dia menerima kita. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Biar hatimu dijaga oleh Tuhan, supaya kehidupan
memancar dalam kehidupan kita, memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Ini kami Tuhan, Engkau mengenal kami jauh lebih dari semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini saatnya saudara, kita mau berkata-kata dengan Tuhan. Ungkapkan kerinduanmu di tahun ini. Mintalah ampun dari segala kelemahan di tahun lalu, karena Tuhan menerimamu apa adanya saat ini. Kita mau gunakan waktu untuk lebih lari ke pegunungan, mendekat kepada Allah. Haleluya. Jangan berlambat-lambatan saudara, jangan menunda-nunda. Segera nikmati berkat-berkat Allah, hadiratnya. Jangan seorang pun kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau mendekapmu, jangan engkau tidak mendekat. Tuhan mengedangkan tangannya menerimamu. Haleluya. Bukan hanya menerima, Dia menyediakan berkat yang lebih dari apa yang disediakan oleh dunia. Lawat kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Gunakan mulutmu untuk berbicara dengan Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk berbicara. Haleluya. 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 Kami mohon hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kuat mendekap setiap pribadi, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini. Dekap Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Di dunia ini tidak ada tempat tumpuan buat kita, tapi Yesus membuka tangan untuk menerimamu. Dia mau memberkatimu. Dia memberikan suasana sorga dalam hatimu. Haleluya. Kejar pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kejar, kita akan menemukan. Haleluya. Hanya dekat
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, jiwaku pun ini yang kami rindukan, kami haus Tuhan. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Ini kami Tuhan, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi. Jangan tutupi keadaan hatimu yang penuh dengan kelemahan, karena Tuhan mengubah. Amin. Sekalipun Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, jagai hati umat-Mu Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami menyerahkan seluruh pribadi umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi. Dan hamba-Mu mohon jangan biarkan mereka tidak tersentuh oleh hadirat-Mu pagi hari ini. Hamba mohon Engkau jamah setiap hati untuk kami punya kerentek mendekat kepadamu. Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang haus akan Engkau. Mari Tuhan, supaya dunia ini tidak mengelabui mata dan pikiran umat-Mu, tapi dunia ini boleh menjauhkan kita dari dunia ini Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Dunia tidak boleh menghalangi kita. Mari Tuhan, Kau jamah setiap pribadi, ubahkan, berikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang rindu akan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, dunia tidak lama lagi dunia akan musnah dan kami akan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih, tetapkan berita firman-Mu untuk kami boleh menjadi berkat. Kami tidak mau waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami menjadi sia-sia, tapi biarlah waktu-waktu yang Kau berikan boleh menjadi berguna dalam setiap lembaran hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, dan tetapkan berita firman-Mu, oh Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tanamkan dalam setiap hati, dan anak-anak-Mu boleh berubah mencari Engkau supaya kami tidak kecewa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami berdoa secara khusus untuk Andika Tuhan. Dalam pertumbuhan keremajaannya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau memberi perlindungan, penjagaan. Bahkan Kau tarik dengan kuat kuasa-Mu untuk mendekat kepadamu, supaya dia tidak jauh dan menjauh, tapi mendekat kepadamu, bahkan membawa kedua orang tuanya datang kepadamu. Mari Tuhan lanjutkan karya-Mu, lanjutkan karya-Mu buat anak Andika. Tuhan beri kepandaian, keberhasilan dalam sekolahnya, bahkan Tuhan berikan hati untuk mengasihi Engkau dan membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau punya rancangan indah buat Andika, dan lanjutkan rancangan-Mu itu. Terima kasih, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau menyediakan berkat buat kami. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi garam-garam dunia. Terima kasih Bapa. Dan setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, siapapun mereka Tuhan, mungkin itu jemaat di tempat ini, mungkin itu orang-orang di luar sana yang sudah peduli dengan pekerjaan di tempat ini, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan, mencurahkan, karena Engkau pemilik berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau lawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curah ada renungan harian ya, Bapak Ibu bisa terima. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.